Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebahasin tantangan ketiga, episode ketiga Clash of Champion. Jadi di episode ini kita bakal disuruh menyelesaikan banyak persamaan matematika dan kalian harus bisa menjawab semua variabel yang ada di dalam board. Nah, contohnya itu board 1 ini kan ada 9 variabel ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan di sini untuk mengetahui A kita perlu G sama H. B, untuk mengetahui B kita perlu G. Strateginya itu kita harus mengecek kolom mana yang tidak tergantung sama variabel yang lain. Contohnya C. C itu dia tergantung sama variabel yang lain dan kita bisa menyelesaikannya ini yaitu C sama dengan 2. Terus misalnya nih G. G itu G sama dengan 3, I sama dengan 10. Nah, kita udah tahu C, G sama I. Kita udah bisa mengetahui H. H itu berapa? Terus udah tahu H, kita udah tahu G sama H, kita bisa mengetahui A. Jadi sebelumnya itu saya pernah mengerjakan soal-soal ini pas 2 minggu lalu ketika COC episode ketiga keluar. Saya actually mengerekam ini lumayan telat ya. Jadi ini board pertama. Jadi contohnya I sama 10, G sama 3, C sama dengan 2, E sama dengan 4. Nah, kita kan udah tahu C sama G, terus E 4. Terus bisa. Dan saya memakan waktu sekitar 2 menit 30 detik. Jadi yang saya merasakan itu ketika saya mengerjakan ini itu saya bingung variabel apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di board kedua ini saya sudah mulai menulis semua variabel yang saya perlukan A sampai P dan saya baru mencoret ketika saya sudah mendapat variabel tersebut. Misalnya C sama dengan 8 kan. Saya coret C, udah beres. Oke, K sama dengan 5, K sama dengan 5, K 5 udah coret K. Nah, dan seterusnya. Tapi, masalah di sini itu misalnya kamu mau mendapatkan O nih. Oh, saya butuh A, I, sama M. Saya cek dulu. A udah, I udah, M udah. Nah, saya bisa menjawab O. Jadi, masalahnya itu saya harus mengecek lagi. A, I, sama M itu ada di mana? Nih, I ada di sini. M ada di sini. A ada di sini. Baru saya dapat O. Hitung lagi. Habis waktu sekali. Dan saya mengerjakan board kedua itu kira-kira 5 menit 37 detik. Nah, coba kita bandingkan sama board ketiga. Strateginya itu mirip sama board kedua. Dan saya baru merasakan seberapa sulitnya saya harus mencari tahu. Dan saya bahkan ada kayak kurang teliti dan menjawab itu salah. Jadi di board keempat ini, nah kita lihat ya. Di board keempat ini bedanya itu ketika saya sudah mendapat variabel itu, saya bakal tulis di bawahnya 64. Dan dengan cara ini saya bisa untuk menjawab misalnya S saya butuh G sama F, saya bisa lihat aja variabelnya terus hitung. Nah, jadi masalahnya itu sekarang di perhitungannya saja. Tapi menurut saya ini masih ada kurang sedikit ya. Contoh ini board kelima ya. Variabelnya ini udah kebanyakan sekali. Jadi kadang gue mau lihat K itu di posisi mana, gue kayak harus lihat lagi. Oh, ini K. Mappingnya kurang bagus nih. Jadi di episode di board kelima ini saya bakal kerjainnya dengan cara yang berbeda ya. Nah, seperti biasa saya akan memulai stopwatch kita dan kita bakal melihat seberapa lama saya mengerjakan soal board kelima. Saya belum pernah mengerjakan board 5 sebelumnya, jadi kita lihat berapa lama saya membutuhkan waktu untuk mengerjakan soal ini. Oke, mari kita mulai. Jadi ini soalnya itu kita tidak dapat di kertasnya. Jadi kita bakal lihat kertasnya di depan. Saya bakal kayak mengerjakan di kertas putih. Nah, jadi ini beda sama yang episode pertama lah. Dikasih penjumlahannya di kertas, terus kalian bisa kayak coret-coret di kertasnya. Misalnya A udah beres, gue bakal coret. Terus apa? A itu 5. Dan seterusnya. Nah, ini beda. Jadi dengan cara itu saya bakal tulis A, B, C, D. Kalau misalnya kayak kita udah dapat, misalnya kita udah tahu A itu berapa, kita bakal coret terus tulis A itu sama dengan 5 misalnya. Kita udah dapat A, H, I sama lambda misalnya. Terus lain kali kalian bisa tahu, oh A udah beres deh, gak usah lihat lagi, tinggal lihat B, C, D, E, terus lanjut lagi G, H, I udah beres, J. Tapi kalau kalian pakai A, pakai coret-coret gitu kayak ngetracknya itu lebih susah lah. Jadi kan one to one mapping gitu ya. Jadi oke, mari kita mencoba menyelesaikan soal ini.
Halo guys, jadi kita berhasil mengerjakan soal tadi, soal board kelima itu dalam waktu 19 menit, dimana itu hanya beberapa menit lebih lama daripada saya mengerjakan soal board nomor 4. Padahal saya expect saya bakal mengerjakan soal itu sekitaran 30 menit. Jadi saya merasa dengan cara kita sedikit lebih teratur, melakukan mapping satu persatu 6x5 di kertas saya tahu saya sudah mengerjakan soal ini, jadi saya tidak menghabiskan waktu melihat soal mana yang belum saya kerjain. Tapi di board keempat kan 5x5, tapi saya di kertas saya itu 2x13 gitu. Jadi lumayan susah melihatnya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan kalian cara menghitung soal-soal matematika tadi, karena saya yakin banyak YouTuber sudah mengajarkan kalian, dan di sini saya mengajarkan kalian strategi-strategi apa yang menurut gue paling bagus buat ketika kalian diberikan soal-soal seperti begini. Teliti itu sangat penting. Saya actually salah menghitung satu huruf. Untungnya itu jadi pecahan. Pas saya menghitung variabel selanjutnya, menjadi pecahan itu kan tidak mungkin. Semua kan bilang bulat. Jadi saya diselamatkan. Hitung cepat itu sebenarnya kayak cuma tambahan lah. Jadi yang penting kalian teliti, teratur, itu udah bagus banget. Nah, actually ketika saya mengerjakan board kelima itu saya memikirkan satu cara lagi yang menurut gue bisa membuat saya jauh lebih cepat. Actually namanya variable chasing gitulah. Jadi, nah misalnya kalian awalnya ya paling bagus tuh ya cari tahu dulu mana yang trivial ya kan. Nah misalnya kita mau cari tahu P nih. Untuk mengetahui P itu kita butuh K. Nah kita tulis dulu kayak panahnya. Terus kita butuh K. K itu berapa? K itu kan 16 kurang 8 kan 8. Nah kita coret udah. Nah habis panah beres balik lagi P. Nah P itu butuh T. Nah T itu butuh H sama O. Nah mulai lagi. Misalnya kita mau cari H nih. H itu butuh D sama K. D belum ada. Nah kita cari dulu D. D itu kan 24 bagi K 3 4. 4. Silang terus 4. Nah balik lagi panahnya ke H. H itu 9 kan? 9. Habis itu balik lagi panah T. T itu H udah beres. Nah habis itu lanjut tarik panah lagi ke O. Nah O itu D, K sama H. Udah tahu kita semua. D tambah K kurang H 3. Terus balik ke T. T itu 81 bagi 9 kurang 3 6. Habis itu balik lagi ke P. P itu apa? 28 kurang 3 kali 4 12. Nah lanjut terus panah terus. Itu lumayan bagus sih menurut gue ya. Ya kalau kalian cari tahu ini variabel terakhir yang gue selesaikan tadi. I butuh E. Nah kalian bisa tarik garis terus lah. Terus kalian gak usah lagi habis waktu buat variabel ini dibutuhkan di variabel mana ya. Walaupun ini lumayan teratur tapi tidak teratur. Tapi yang penting garisnya itu bener dan bisa di trace back. Itu menurut gue ini caranya bisa jauh lebih cepat. Nah gimana kalau kalian tuh sebenarnya tidak cocok dengan soal-soal begitu, kalian lebih suka yang menghafal, tapi ini semua hitungan sejauh ini. Jadi kalian bisa menyusun strategi bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah contohnya kalau di soal pertama itu poinnya kan 9. Soal kedua poinnya kan 16. Nah, jadi ada kombinasi poin apa aja nih? 9 itu kalau gue kerjain nomor 1, soal nomor 1. 16 itu kalau gue kerjain soal nomor 2. 20 itu kerjain soal 3. 25 itu bisa saja gue kerjain soal nomor 1 tambah 2. 25 itu bisa saja saya mengerjakan soal nomor 4 saja. Misalnya dari waktu ini, kalian bisa saja kalau kalian nggak tahu waktunya ini berapa, kalian bisa cari tahu dulu kalian kerjain soal nomor 1 butuh berapa menit nih? 2 menit 30 detik. Soal nomor 2 5 menit 37 detik. Kalian bisa merasakan lah kira-kira
kalau bikin soal nomor 3 itu kira-kira berapa lama gitu tambahannya. Ini ada kayak kombinasi poin yang kalian bisa dapat. Terus ini kalau kerjain soal ini. Nah, misalnya ada yang sama nih. Menurut kalian apakah lebih untung saya mengerjakan soal nomor 1 sama 2 daripada saya mengerjakan nomor 4 tapi saya dapat poin 25? Nah kan tentunya ini lebih bagus ya. Mending saya mengerjakan soal nomor 1, 2, 3 atau kerjain soal nomor 3 sama 4. Nah di sini saya mending kerjain soal nomor 1, 2, 3. Terus ada ini lagi 50, 50, 1, 2, 4 atau 3 sama dia. Tentunya ini cut off nya itu kan 45 antara ini. Kalau 646 udah lolos ke babak selanjutnya. Tapi di sini biasanya orang itu ya kerjainnya 1 dulu, ya, habis itu 2, habis itu 3. Chance of orang berhasil mendapat jawaban benar semua itu juga makin berkurang. Makin lama makin berkurang. Soalnya kayak orang kurang teliti ya kan. Kerjain soal ini lebih susah, jadi kayak kurang teliti terus salah. Nah, sebenarnya saya ngomong ini juga udah sedikit tidak adil ya. Soalnya saya udah nonton COC episode 3 dan saya tahu cut off-nya 45. Tapi biasanya orang kerjain soal kan 1, 2, 3 yang gampang dulu ke susah. Jadi kalau saya ngerjain tuh mungkin strategi yang lebih bagus tuh kerjain soal nomor 2 dulu. Soalnya poinnya itu jauh banget dari 2 ke 1. Kerjain soal nomor 2, habis itu nomor 1, habis itu nomor 4, baru nomor 3, baru nomor 5. Nah itu kalau kalian mau aman lah, tapi kan sekarang kalian ada 4 orang nih di tim. Jadi gimana distribusi strateginya itu juga harus tergantung seberapa banyak orang yang jago menghitung, seberapa orang yang teliti, dan yang lebih pede lah bisa mengerjakan soal lebih susah. Tapi ya overall ini strategi yang saya mau sampaikan. Nah terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Kalian bisa mencoba menggunakan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan dan mengerjakan board nomor 4 atau board nomor 5 dan kasih tahu bagaimana strateginya efektif atau tidak efektif. Terus sampai jumpa di episode keempat. Saya mengupas strategi-strategi saya mengerjakan soal Memory Madness sama Cryptarhythm War.